Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita sambut dan kita dengarkan firman Tuhan pada ibadah Minggu pagi ini yang dikutip dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 14 sampai dengan ayat 25. Demikian firman Tuhan. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan, supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan." Jawab Simon, "Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu." Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanan itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Demikian firman Tuhan. Kadar atau sinyal atau kemampuan untuk merasakan, mendeteksi apa yang sedang terjadi dalam diri seseorang, dan itu dihubungkan dengan keterpanggilan dan juga dihubungkan dengan keterbebanan, dan itu juga dihubungkan dengan keprihatinan yang tumbuh di dalam diri kita masing-masing, dan kita sendiri menjadi pribadi yang tergerak untuk melakukan sesuatu tindakan nyata terhadap diri orang lain. Itu dipastikan dari antara kita semua yang hadir di sini adalah berbeda-beda. Bisa saja seseorang melihat sebuah kejadian di dalam keberlangsungan kehidupan seseorang, dan mungkin itu adalah temannya, dan mungkin itu adalah sahabatnya, dan mungkin itu adalah teman sedarahnya. Belum tentu dia punya respon untuk itu. Dia akan pergi begitu saja. Dan kemungkinan dia akan berkata kepada dirinya, kalau saya menolong orang tersebut, itu kebodohan. Kalau saya menolong orang tersebut, saya hanya buang-buang waktu.
Kalau saya menolong orang tersebut, saya akan mengalami kerugian. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kenapa kita bisa berbeda dalam hal itu semua? Dan yang pasti, semua kita yang duduk di sini, kadarnya semua berbeda. Ini menjadi sebuah pertanyaan. Semua kita Kristen, semua kita mengaku ada di dalam roh, semua kita mengaku bahwa kita telah dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi sinyal kita untuk berbuat baik berbeda. Keterpanggilan kita untuk peduli terhadap orang lain berbeda. Ada yang cuek, ada yang tidak mau tahu sama sekali. Ada yang mengatakan kepada dirinya, siapa lu, siapa gua. Kamu, saya. Saya tidak peduli dengan dirimu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sedarah tidak menjadi jaminan. Memang benar, teman sedarahmu tidak bisa kamu pilih. Tapi saudaramu bisa kamu pilih. Jangan kamu katakan kamu satu darah dengan saudaramu yang lain. Ketika terjadi apa-apa terhadap dirinya, dia teman saudaramu, kamu di mana? Memang benar, teman saudara itu nggak bisa dipilih. Adikmu itu nggak bisa kau tolak, itu adikmu. Nggak bisa kamu katakan adik orang lain itu adikmu. Tapi adakah jaminan kalau kamu menyatakan bahwa orang yang satu saudara itu bisa seiring sejalan, bisa saling menopang, bisa saling peduli, bisa saling perhatian, dan bisa memberikan waktunya berkorban untuk saudaranya yang lain? Itu soal darah. Tadi soal baptisan. Sesama HKBP Teladan belum tentu saling bisa merasa. Satu gereja, satu tempat duduk, satu rumah, satu gereja, satu kampung, satu marga, satu darah, satu Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kenapa bisa berbeda? Bahasa asing pajau ni todikku tudongaku siako ngolo masa na masa di ibana aku terpanggil, hatimu buta, tertutup. Bukan soal uang, bukan. Saya mungkin tidak punya apa-apa, tapi saya terpanggil. Kau punya uang banyak, tapi hatimu buta dan tutup. Jadi bukan soal uang, bukan soal harta. Binasalah kau bersama dengan uangmu itu. Nats ini, itu udah luar biasa, kasar itu. Binasalah kau dengan uang yang ada pada dirimu. Berbahagialah Bapak, Ibu, saudara-saudara, terutama juga adik-adikku yang ada di sini. Jika hidupmu sepertinya sekarang ini tidak merasa nyaman, bahkan mungkin hidupmu itu identik dengan penderitaan, tetapi dalam suasana kehidupan yang tidak nyaman itu dan identik hidupmu itu dengan penderitaan tersebut, kamu banyak merasakan pertolongan orang lain. Itu yang membuat kita berbeda. Jangan terlalu cinta dengan kenyamanan. Sesekali kau perlu tergantung dengan orang lain, supaya kau tahu nantinya bagaimana membantu orang lain. Sesekali perlu kau sekarang menangis karena kau tidak makan, karena kau terlunta-lunta, karena kau tidak bisa hidup sempurna. Tapi atas bantuan dan uluran tangan orang lain, di hari yang akan datang, kau akan belajar dan tahu menghapus air mata orang lain. Kau tahu bagaimana sakitnya lapar. Kau tahu bagaimana indahnya persekutuan sesama orang percaya bisa saling membantu satu dengan yang lain.
Bapak Ibu Saudara-saudara, saya menjadi pendeta, saya tidak lebih banyak diubah oleh pendidikan teologi dibanding dengan perjalanan hidupku sebagai seorang pendeta. Itu hanya soal ilmu pengetahuan. Saudara mungkin bisa lebih pintar dari saya menyangkut soal teologi, tapi pengalaman imanku bersama dengan Tuhanku ketika aku jatuh dan banyak orang lain menolong diriku, itu nggak bisa kau beli. Dan itu saya bersama dengan Tuhanku, dan itu menjadi kesaksian bagiku. Ketika pada hari ini saya melihat orang yang menderita dan saya terpanggil untuk membantu mereka, itu bukan datang dari teologi, tapi itu datang dari pengalaman imanku bersama dengan perjalanan hidupku. Jadi jangan sesali hidupmu, terutama adik-adikku yang masih muda di sini. Jalani saja. Tuhan sedang berkarya atas dirimu supaya engkau memiliki mutu, supaya engkau memiliki kualitas, supaya kau tidak hanya tahu tentang firman Tuhan, tapi kamu tahu bagaimana mengaplikasikan firman Tuhan itu. Supaya kamu tidak hanya mendengar firman Tuhan, tapi firman Tuhan itu benar-benar kamu hidupi, kamu buktikan di dalam proses keberlangsungan hidupmu. Dan firman itu benar-benar ada dan benar-benar nyata, dan mujizat itu adalah nyata. Bapak Ibu Saudara-saudara, Kristen tidak menjadi jaminan. Saudara tiap minggu datang kemari, saudara aktif di berbagai komunitas persekutuan KOR. Saudara setia memberikan persembahan saudara. Saudara begitu tekunnya mendengarkan firman yang disampaikan oleh pendeta. Tapi tanyakan dirimu, sudahkah saudara terpanggil untuk membantu saudara yang lain? Ati na hola pa pungu-pungu hodohi portibion. Dungi mati hotok kinai. Agia hadang buy bonommu. Amal aja pun tak ada kamu bawa. Jangankan hartamu, amalmu tidak ada kamu bawa. Tapi kita mengaku percaya. Kita mengaku ada di dalam Tuhan. Dan kita mengaku ada di dalam Roh. Bapak Ibu Saudara-saudara, itulah yang sedang terjadi di dalam diri siapa? Simon. Di dalam nats ini. Benar Simon telah menjadi Kristen. Lihat nats itu. Sudah. Dia dibaptis. Iya. Tapi anehnya, dia belum menerima apa? Roh Kudus. Kristen mahuinong kolan nama deli do karizom, kolan nangulum do ditangisi ho. Di mana roh itu ada pada dirimu? Banyak ini sekarang ibu-ibu ini, bapak-bapak ini, hanya tahun aja yang berganti. Sikap dan tindakannya masih sama dengan seperti tahun berapa? Tahun 2024. Kolan nama dele, kolan nama rungut-ungut, manol solidiri, saya halak di bereng. Nggak usah. Jalani saja Bapak Ibu. Kalau memang sepertinya hidup itu harus seperti itu, bahkan kita harus tergantung dengan orang lain, biarlah. Ceritakan itu terhadap anakmu. Boy pe hosongono namang ala di pangguru pion nyodo. Boy pe hosongono namang ala di tukoliado. Boy pe hosongono namang ala godang do asini roh hatazalo siat jolma. Lakukan itu nanti setelah kau berhasil. Itu khotbah. Itu pengimplementasian firman. Dan itulah benar-benar roh yang hidup. Zemoledok songgop tod di purbadia dang nagabe marnoni-noni, seperti kata orang lain, berglossolalia, berbahasa roh. Berbahasa yang luar biasa, dan keluar biasaan daripada bahasa ini tidak ada orang yang mengerti. Ya mungkin itu dari versi lain. Alay molo diatu si hodo inokku ngolum dihapogosum mino aeng jaladang madele hodisi totok semangatmu luar biasa lau makokop doho pasikolaho geleng mi dadi miani tordi doho. Apa yang terjadi dengan diri Simon? Si Simon ini seorang ahli sihir.
Bahkan menurut ceritanya ibu, bapak, si Simon ini bisa terbang. Dia adalah orang yang sangat dikagumi orang Samaria. Memang orang Yahudi dengan orang Samaria itu nggak bisa ketemu. Atau orang Samaria dengan orang Yahudi itu nggak bisa ketemu. Lalu persekutuan rasul-rasul begitu gembira ketika mereka mendapatkan berita firman Tuhan itu, Injil itu telah sampai kemana? Ke Samaria. Oleh siapa? Oleh Filipus. Siapa yang membaptiskan siapa? Si Simon. Yang membaptis si Simon adalah si Filipus. Saha mabarita itu ise, tu si Petrus dohot tu si Yohanes. Kemudian mereka berangkat ke sana dengan sukacita. Tapi mereka melihat karakter daripada kehidupan orang Samaria itu belum dihinggapi oleh apa? Oleh Roh Kudus. Kemudian mereka berdoa secara sungguh-sungguh untuk jemaat itu. Tapi tiba-tiba Bapak Ibu Saudara-saudara, Simon berkata, Petrus, ini saya punya uang. Tolong kamu berikan kuasa yang ada pada dirimu seperti ketika engkau menumpangkan tangan bagi seluruh jemaat, lalu jemaat itu dikuasai oleh Roh Kudus. Supaya aku juga bisa melakukan hal demikian, saya membeli anugerah itu. Kemudian Petrus mengatakan, enyahlah engkau. Binasalah engkau bersama dengan apa? Bersama dengan uangmu. Jadi contoh kecil yang saya buat tadi itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita berbeda. Saya dengan istri saya, rasa sensitifnya untuk menolong orang lain berbeda dengan saya. Hope songonido. Bahkan terkadang ketika kita membantu orang lain, ini bisa menjadi pertengkaran di rumah tangga. Holanda mengurubi doh. Saya butuh hope pedang mangan. Bisa. Ini harus dihargai, iya. Dan jangan menjadi bahan pertengkaran. Tapi yang jelas Bapak Ibu Saudara-saudara, keterbentukan dari semua umat Kristen setelah dia dibaptis di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, hidupnya bersama dengan segala sesuatu yang terjadi di dalamnya, roh yang bekerja atas dirinya, komunikasinya yang jelas bersama dengan Tuhan, inilah yang membentuk dia punya kadar seberapa untuk peduli terhadap siapa? Terhadap orang lain. Walaupun memang Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tidak bisa mengungkiri setelah orang itu dihinggapi oleh Roh Kudus, dia bisa berubah. Porsedo hamu si holit mangging. Boy dan gabe holit mangging satu namate. Anggoma dok godangan. Holit tubuh satu namate sulit mangging. Jadi yang paling jitu membentuk orang hidupnya. Ngulunaido rabdo namasa. Makanya hargai hidupmu itu. Adik-adik kami di sini. Itu makanya saya katakan, sebesar apa penderitaanmu sekarang, bahkan ketidaknyamanan dari hidupmu sekarang, dan benar memang kau tidak akan tentram dalam suasana seperti itu. Tapi ketika engkau berjalan dan memaknai hidupmu terus-menerus, ada roh yang bekerja, ada Tuhan yang bersama dirimu, dan engkau senantiasa optimis, banyak uluran tangan yang berlangsung sehingga engkau menjadi hidup, bertumbuh dan berkembang, maka engkau di hari akan datang menyimpulkan, Tuhanku itu hebat. Dan aku tidak pernah dibiarkannya sendiri. Banyak tangan-tangan Tuhan yang Tuhan pakai untuk membuat dan membentuk hidupku menjadi hebat. Lalu itulah yang membuat engkau terpanggil kepada orang lain. Kalau karakter daripada papa mamamu belum tentu. Seminggu ini kebetulan saya mengerjakan sesuatu pelayanan di luar daripada gereja. Ada keluarga yang sudah terpisah 36 tahun. Ada 3 orang anak-anak tahun 1988 dibawa ke Muara. Dari ketiga anak ini, 1 dibawa ke Jakarta, yang paling kecil. Kemudian kehilangan jejak. Setelah si anak ini lari dari rumanan tulangnya, lalu 36 tahun terpisah. Semalam bisa saya pertemukan semua.
Buat apa saya mengerjakan itu? Rugi. Tapi saya terbeban. Dan uang bagi saya tidak peduli. Berapa kerugian untuk itu? Begitulah kita sebagai orang Kristen itu. Menolong orang lain menjadi sukacita. Membantu orang lain menjadi sukacita. Peduli terhadap orang lain menjadi sukacita. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara, ternyata orang yang dibaptis itu belum tentu dibaptis itu hanya berlangsung secara seremonial, tapi baptisan itu belum bisa mengubah pola pikirnya, mengubah cara pandangnya menyangkut soal hidup, mengubah sikap, tindakan dan perbuatannya. Jadi gudang dope hitaun wala nasa Kristen, emana masa dia gagak ursai nama saya ini ula. Hanya status aja kekristenan itu. Tapi belum tentu dia adalah Kristen yang operasional. Saya buat contoh. Mobil yang jalan di jalan raya sana, apakah layak menjadi semua mobil? Menurut Anda? Enggak layak. Kalau tidak ada surat-suratnya. Itu akan ditangkap polisi. Baik mobil baru, baik mobil yang setengah baru, ketika ada razia, semuanya mobil layak menjadi mobil. Di kendaraan ada pemiliknya, tapi ketika diperiksa, mana STNK? BPKB-nya mana? Kirinya mana? Enggak ada. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita semua sekarang kendaraan itu, tapi belum tentu kita punya kir. Apa kir kita? Roh Kudus. Apa yang menjadi surat-surat kita, STNK kita, pajak kita apa? Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara-saudara, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Mulonok kristik koino apalagi parpungu, cara memerengmu petu jolma, cara menyikapi persoalan ni jolma, cara lau menghadapi berita, kemudian bagaimana menyikapi penderitaan hidup, menyikapi sikap anak-anak dan segalanya. Jadikan itu semua menjadi hal seperti pupuk bagi hidupmu yang membuat engkau semakin punya kualitas dan semakin bertumbuh. Ada negatif, ada, telan saja. Ada yang menyakitkan, ada, ambil saja, telan saja. Semuanya itu. Anggap dirimu sebagai tumbuh-tumbuhan. Maaf Bapak Ibu Saudara-saudara, maaf 10 kali maaf. Kotoran saja dibuat ke batang tumbuhan itu. Itu menjadi apa? Menjadi apa? Pupuk. Telan saja semua. Tapi kan kuncinya sama kamu. Kuncinya apa? Roh yang ada pada dirimu. Kuncinya apa? Tuhan bersama dirimu. Kuncinya apa? Pikiranmu yang senantiasa positif. Melihat hidup ini penuh dengan anugerah. Penuh dengan pertolongan Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, itulah yang mau dibeli siapa? Si Simon. Perdalanan ningulumi rap dohot Tuhan muna argai. Daktar tuhor ni manang naise inong dohot tuamong. Jala umarga doi sian harta iban nedok anyah lakau dan punah bersama dengan uang yang ada pada dirimu. Rikot do hebeng, rikot dangadong nama dok naso rikot hebeng. Pergi bustui, ya be perlugia dunek hebeng. Tapi yang jelas gak bisa dibeli semua. Karisma yang ada pada dirimu itu gak bisa dibeli. Kekayaan iman yang ada pada dirimu itu gak bisa dibeli ibu. Kola koro nama potoi. Kola korona nama kilalahoni rab doh Tuhanmu. Gak ada yang bisa membeli itu. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, itulah orang yang sudah ada di dalam roh. Jadi Petrus mengatakan, anyahlah. Kemungkinan kalau sama saya itu dikatakan si Simon itu saya minta itu. Perlu uang sama saya. Apa yang mau saya katakan? Pendeta mata duitan juga ada. Yang memperjualbelikan firman. Tapi perlu saya ingatkan saudara-saudara, kalau saudara tahu pendeta itu mata duitan, kau tidak akan bertumbuh atas pelayanan itu. Gak usah kamu pakai. Gak bertumbuh. Kalaupun kamu punya uang dan kamu menganggap kamu bisa membeli, menghadirkan pendeta-pendeta yang wah, oleh karena uang bisa dia hadir di situ. Tapi lihat, roh pertumbuhan gak ada di situ. Dangadong lapatan itu ho, nakpe hadiri mana di sini. Dangadong lapatan itu panditai, nggak ada. Jadi cari pendeta yang benar-benar tulus, supaya kau berbuah, supaya kau bertumbuh inang,
Molo mata hepeng do badita yalani hepeng gabe di hubasi ho. Rodo mana? Alai ingok mak. Dang adong disi parbue. Dang adong disi upah na boy buat ommu. Dang bertumbui. Ada pendeta yang mata duitan, banyak. Apalagi zaman sekarang. Bisa dibeli. Pemberkatan itu terkadang bisa dibeli. Sudah kejadian seperti ini, ya udah, dengan cara tertentu itu bisa dilayani. Bapak Ibu saudara-saudara, memang iya, itu kan hanya sebatas supaya kau tidak malu. Tapi sebenarnya ada pertumbuhan di situ. Enggak ada. Dan adong di sini pertumbuhan iman. Bahkan di situ noda yang ada pada dirimu. Demikian Bapak Ibu saudara-saudara, Petrus dan Yohanes mewakili hamba-hamba Tuhan yang benar-benar setia terhadap Tuhan. Enyahlah engkau bersama dengan uangmu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita semua telah dibaptis. Jangan hanya dibaptis saja. Mari kita pulang dari tempat ini memenangkan segala perkara kehidupan kita, baik manis maupun pahit. Saya mau katakan kepada kita, ketika kita mengaku roh Allah ada bekerja atas diri kita, jadilah hatimu terbuka. Tampung semua, kelola itu, dan jadikan itu menjadi pupuk yang terbaik bagi dirimu, supaya engkau bisa lebih melihat karya Tuhan yang besar berlangsung atas dirimu. Amin. Idoina. Yung nang marsa beda, molosong na gugugugu be suara ki. Ebe kuda laman lang jagal pet dito nak mula sakto tay. Ibe na songoni gugugugu suara na ina. Daw. Justru nama dungoy hamudo awala pagudak kamu man lang jagal na sa mingguon. Gudang lo be nga mulai hirana medep. Naik kolesterol laharwa. Itu magum mapinagugusot. Tapi yang penting bersukacita kita pulang. Mari kita katakan kepada Tuhan, bentuk aku Tuhan sesuai dengan keinginanmu. Biar rohmu bekerja atas diriku, biar semua yang terjadi di dalam diriku menjadi buah yang terbesar, yang terbaik, membuat aku semakin bertumbuh dan berkembang. Lalu aku peduli terhadap orang lain. Tutup mulutku mulai daripada saat ini untuk mengatakan, saya bisa membeli anugerah. Gak bisa. Mari perkaya dirimu atas anugerah itu melalui perjalanan hidupmu.